Nah, terus kita bahas ke gastrohepato. Nah, di gastrohepato ini aku akan bahas tentang 3, diare, disentri, sama intoleransi laktosa. Yang pertama kita bahas itu adalah diare terlebih dahulu. Nah, next. Jadi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan diare? Jadi diare ini itu adalah perubahan dari frekuensi dan konsistensi dari BAB. Nah, biasanya terjadi dalam 24 jam. Nah, untuk frekuensinya biasanya itu dia lebih dari 3 kali sehari dalam 24 jam atau dalam sehari. Dan disertai juga ada perubahan tekstur. Jadi dia teksturnya lebih cair seperti itu. Nah, kalau misalnya ada soal yang bilang kalau misalnya dia BAB-nya menjadi lebih sering atau frekuensinya meningkat, tapi tidak disertai dengan perubahan konsistensi atau anggapannya BAB-nya itu konsistensinya tetap seperti normal, maka itu tidak bisa disebut dengan diare. Jadi beda. Nah, sedangkan diare ini kenapa sih harus dipahami dengan baik? Karena diare ini bisa nantinya akan menyebabkan kondisi dehidrasi. Nah, kondisi dehidrasi ini yang sangat berbahaya pada anak. Oke, next. Nah, jadi untuk derajat dehidrasi ini sebenarnya ada 3. Nah, ini tuh yang jadi tuh sebenarnya derajat dehidrasi ini sangat mudah diingat, tapi karena saking mudah diingatnya tuh kadang jadi gampang ketukar gitu. Yang perlu ditekankan terlebih dahulu adalah derajat dehidrasi ini bagi 3. Yang pertama itu tanpa dehidrasi, yang kedua itu ringan sedang, baru yang ketiga dehidrasi berat. Jadi pembagian derajatnya itu bukan ringan sedang berat gitu. Jadi tanpa dehidrasi dulu, terus ringan sedang sama dehidrasi berat. Nah, aku yakin kalian pasti udah ngerti tanda-tanda dehidrasi itu seperti apa. Ini semua kan yang ada di tabel. Yang mau aku tekankan adalah, jadi si derajat dehidrasi ini punya, aku ngomongnya adalah tanda bintang. Tanda di mana kalian harus lebih aware atau lebih mencari dengan seksama. Tanda bintang yang pertama itu adalah di keadaan umum. Nah, di keadaan umum ini kalau misalnya nih pasiennya itu matanya normal, kemudian air mata, terus air liurnya, lidahnya itu basah, dia masih bisa minum. Tapi keadaan umumnya dia gelisah dan rewel, maka si anak itu akan pasti jatuh ke derajat dehidrasi yang ringan sedang. Gitu. Jadi setiap tanda bintang ini muncul satu aja, maka derajat dehidrasinya akan meningkat. Gitu. Nah, kemudian contoh selanjutnya, misalnya matanya cekung, kemudian air mata mulutnya nggak ada atau kering. Terus dia keadaan umumnya gelisah dan rewel, tapi anaknya males minum atau nggak bisa minum, misalnya muntah-muntah. Setiap dikasih minum, dia muntah. Berarti dia derajat dehidrasinya akan disebut dengan dehidrasi yang berat. Kayak gitu. Nah, tata laksana dari diare ini, dia sesuai dengan derajat dehidrasinya. Nah, tata laksananya dari diare ini, dia itu punya singkatan, yaitu namanya ozana. Nah, O itu untuk oralit. Jadi hal yang pemberian penting adalah oralit. Kemudian Z-nya itu zinc. Zinc diberikan selama 10 hari. Terus A yang pertama itu adalah pemberian ASI. Itu diteruskan, boleh diteruskan. Kemudian N itu adalah nasihat. Dan A yang kedua itu adalah pemberian antibiotik jika diperlukan. Gitu. Oke, next. Nah, untuk cara pemberian oralitnya ntar aku masukin bahas sesuai dengan rencana terapinya. Jadi yang aku bahas pertama kali itu tentang si pemberian zinc-nya. Nah, jadi zinc itu diberikan selama 10 hari berturut-turut. Nah, dosis obat zinc itu, satu tabletnya itu 20 mg. Nah, jadi kalau misalnya kurang dari 6 bulan, dia itu pemberian zinc-nya itu 10 mg atau setengah tablet. Kalau misalnya umurnya lebih dari sama dengan 6 bulan, dia dosis pemberian zinc-nya itu 20 mg. Nah, sebenarnya kenapa sih kok harus kalau orang diare itu harus diberikan zinc? Jadi si zinc ini itu fungsinya itu adalah untuk mempercepat dari kesembuhan dari dinding rongga usus kita. Di anak-anak juga, di orang dewasa juga.
Jadi anggapannya untuk mempercepat kesembuhan seperti itu. Nah, akan tetapi si zinc ini punya efek samping, yaitu adalah mual dan muntah. Oke, next. Nah, masuk ke rencana terapi. Nah, jadi rencana terapi A itu untuk, next. Nah, untuk rencana terapi A ini diberikan untuk yang diare tanpa dehidrasi. Nah, jadi gejalanya udah ada di depan tadi, dia keadaan umumnya baik, terus matanya nggak cekung, makan minum bisa, terus turgornya kembali segera. Nah, pemberian oralitnya itu kalau misalnya kurang dari setahun, dia diberikan 50-100 mili setiap kali anaknya BAB. Kalau lebih dari 1 tahun, pemberian itu 100-200 mili setiap kali anak BAB. Jadi setelah anak BAB, boleh diminumkan. Nah, kemudian jadi terapi lainnya sama, jadi tetap diberikan zinc tadi, terus ASI-nya juga diberikan gitu. Terus lanjut ke rencana terapi B. Nah, rencana terapi B itu dia next. Rencana terapi B itu dia terjadi dehidrasi yang ringan sedang. Nah, kalau di rencana terapi B, jadi untuk rencana terapi B ini hati-hati. Jadi kan anggapannya si anak ini kan masih mau makan dan minum nih. Nah, jadi pemberian oralitnya itu dengan dosis 75 ml per kilogram berat badan anak. Diberikan dalam 3 jam pertama. Gitu. Nah, nanti akan ada sumber yang menyebutkan apabila anak tidak mau makan, tidak bisa minum oralit atau tidak mau minum oralit, itu tata laksananya adalah pemberian cairan. Nah, jadi pemberian cairannya itu nanti kalau misalnya dia berat badannya itu usianya itu kurang dari setahun, maka pemberian yang pertama itu 30 ml per kilogram berat badan dalam waktu 1 jam. Nah, terus kalau misalnya, itu anak kurang dari setahun, pemberian cairannya 30 ml per kilogram berat badan per jam. Jadi habis dalam 1 jam. Kalau misalnya anaknya lebih dari sama dengan setahun, itu pemberiannya selama 30 menit. Gitu. Jadi ada sumber yang mengatakan kalau misalnya dia nggak bisa minum oralit, dia pemberian cairan secara lewat IV. Nah, tapi next. Menurut aku, kalau misalnya pasiennya itu udah nggak bisa makan dan minum, berarti kan otomatis dia masuk ke dehidrasi yang berat kan, yang harusnya masuk ke tata laksananya adalah dengan yang rencana terapi C. Nah, untuk rencana terapi C, itu pembagiannya juga berdasarkan umur. Jadi dia itu kurang dari 1 tahun. Untuk anak kurang dari 1 tahun, pemberian pertama itu dengan dosis 30 cc per kilogram berat badan itu habis dalam 1 jam. Kemudian dilanjutkan dengan dosis 75 cc per kilogram berat badan habis dalam 5 jam. Kalau anak yang lebih dari 1 tahun, waktu pemberiannya itu lebih cepat. Jadi setengah 2 kali lipat lebih cepat. Jadi misal kalau bayi kurang dari 1 tahun itu dia 1 jam, kalau lebih dari 1 tahun dia cukup 30 menit. Anggapannya kalau buat nginget-nginget itu, kalau misalnya anak-anak yang lebih dewasa, umurnya lebih dewasa, dia itu bisa menerima cairan lebih cepat daripada yang anak-anak yang usianya lebih muda, kayak gitu. Buat nginget-nginget biar nggak ketukar-tukar. Dosisnya tetap sama, 30 cc per kilogram berat badan. Oke, next. Nah, selanjutnya itu adalah disentri. Nah, next. Jadi disentri itu sebenarnya adalah diare juga, tapi dia disertai lendir dan atau darah. Jadi kalau misalnya diare yang aku bahas di depan tadi, itu diare yang dia tanpa lendir dan darah. Jadi murni hanya diare aja. Kalau misalnya dia udah masuk ada lendir dan darah, dia masuk ke diagnosis sebagai disentri. Nah, disentri ini dia macam-macam penyebabnya. Jadi untuk tanda dan gejala juga sesuai dengan penyebabnya itu apa. Contohnya sigelosis, jadi dia disebabkan oleh bakteri Shigella.
Nah, sigilosis ini dia punya nama lain, yaitu si lying down dysentery. Kenapa namanya lying down dysentery? Karena gejala dari pasien itu sangat heboh. Jadi biasanya kalau di soal-soal pasiennya itu kata kuncinya pasiennya itu jadi di kasur terus, nggak bisa beraktivitas seperti normal. Jadi dia sangat lemas kayak gitu. Jadi kayak orang sakit parah. Nah, kondisi sigilosis ini dia bisa menyebabkan kondisi yaitu hemolytic uremic syndrome. Nah, jadi hemolytic uremic syndrome ini sebenarnya adalah sebuah sindrom yang penyebabnya itu macam-macam. Nah, kalau misalnya di sigilosis ini, si hemolytic uremic syndrome ini muncul akibat diare yang darahnya banyak atau profus. Nah, nanti ada tanda radangnya kayak nyeri perut, terus demam, bisa sampai kejang, letargis, bahkan sampai terjadi prolaps rektum. Nah, sedangkan yang amobiasis atau yang disebabkan oleh amoeba, dia itu namanya walking dysentery. Jadi dia dysentery, tapi pasiennya kayak nggak kenapa-napa. Pasiennya kayak normal-normal aja. Biasanya di soal itu misalnya dia diare sudah 6 kali sehari, tapi pasiennya masih bisa beraktivitas, masih bisa bekerja seperti biasa, terus habis itu masih bisa jalan-jalan, kayak gitu. Nah, untuk gold standar dari diare atau disentri ini adalah dengan cara pemeriksaan feses. Jadi biasanya feses lengkap kalau di soal itu. Jadi itu gold standarnya. Buat kita tahu penyebabnya itu disentri ini disebabkan oleh apa sih gitu. Nah, oke, next. Nah, jadi misalnya nih penyebabnya itu adalah si Entamoeba histolytica atau nama penyakit itu adalah si amobiasis. Nah, gejala klinisnya dia dehidrasi ringan. Makanya aku bilang tadi nama lainnya adalah walking dysentery. Nah, komplikasi yang paling sering dari Entamoeba histolytica ini, dia bisa muncul abses hepar. Tuh. Nah, nanti saat pemeriksaan FL atau feses lengkap, di pemeriksaan itu akan terdapat kista dengan intinya bulat dan jumlahnya tuh 4. Tuh, kayak di gambar sebelahnya. Jadi sebenarnya apakah kistanya itu pasti 4? Enggak. Jadi misalnya biasanya berkelipatan, genap boleh 2, 4, atau 6 kayak gitu. Nah, terus untuk tropozoitnya, dia itu bentuknya irregular dengan ada pseudopoda. Nah, tata laksana dari amobiasis ini diberikan metronidazol 3 kali 10 mg per kilogram berat badan selama 5-10 hari. Nah, terus selanjutnya ini adalah penyebab dari Shigella dysentery. Balik lagi slide-nya. Nah, jadi Shigella dysentery ini yang penyakit sigilosis. Nah, kalau sigilosis tadi gejala klinisnya dia dehidrasi berat dan pasiennya tampak toksik. Makanya aku bilang tadi dia lying down dysentery. Nah, di pemeriksaan feses lengkap itu didapatkan, jadi gambar ini itu kalau misalnya kalian bisa zoom, nah jadi di FL-nya ini dia akan didapatkan bakteri gram negatif dengan bentuk basil. Jadi yang panjang-panjang ini adalah si bakterinya. Nah, sedangkan selain itu juga di feses lengkap ini ditemukan leukosit dan eritrosit dengan jumlah yang meningkat daripada normal. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang hitam-hitam ini, itu adalah si leukositnya. Tuh. Nah, untuk tata laksananya, dari sigilosis ini bisa diberikan cotrimoxazole dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan dibagi menjadi 2 dosis. Jadi kalau kalian mau gampang, misalnya kalian cara ngafalin obatnya tuh per kali minum, ya berarti cotrimoxazole ini jadi 5 mg per kilogram berat badan per kali. Pemberiannya sama antibiotik itu selama 5 hari. Oke, next. Nah, selanjutnya itu ada si Balantidium coli. Nama penyakitnya itu adalah si balantidiasis. Nah, gejalanya itu biasanya ada riwayat pasiennya itu tinggal dekat peternakan sapi. Terus selain itu juga nafas dan muntahnya pasien itu bau seperti tinja. Gitu. Nah, untuk pemeriksaan feses lengkapnya nanti akan ditemukan tropozoit dan kista berbentuk bulat dengan mikro dan mikronukleus. Untuk tata laksananya itu pemberian dengan metronidazol. Nah, selanjutnya itu adalah dengan
ternyata adalah penyebabnya itu adalah Giardia lamblia atau biasanya penyakitnya namanya giardiasis. Nah, jadi dia itu nanti gejala klinisnya steatoya. Steatoya. Jadi steatoya itu fesesnya itu mengandung minyak. Jadi mengandung minyak. Nah, terus habis itu hal tersebut terjadi akibat absorpsi lemak di usus itu terganggu. Kemudian ada gejala nyeri perut, serta mual dan muntah. Untuk tata laksananya itu dengan pemberian metronidazole 3 kali 250 mg. Nah, selain itu yang nggak kalah penting itu adalah kolera. Nah, jadi kolera ini kalau kalian ingat, pasti dia itu khasnya itu adalah dia BAB-nya seperti air cucian beras. Biasanya juga disertai muntah juga bisa. Dan dia itu hal yang paling bahaya itu adalah sangat mudah terjadi dehidrasi berat. Nah, untuk kolera pada orang dewasa, tata laksananya itu adalah pemberian tetrasiklin. Nah, akan tetapi pada anak-anak, tetrasiklin itu tidak boleh digunakan. Jadi karena tetrasiklin itu memiliki efek yang dia itu akan mempengaruhi pertumbuhan tulang. Bisa juga dia kalau misalnya pada anak-anak itu bikin gigi-giginya itu jadi kuning. Makanya untuk anak-anak tidak diberikan tetrasiklin, tapi diberikan eritromisin dengan dosis 4 kali 12,5 mg per kilogram berat badan, diberikan selama 3 hari aja.